tahu hidup ini kan. Hidup ini nggak ada yang tahu. Kita berharap bisa memasuki, ya, tetapi banyak orang. Saya beberapa waktu yang lalu diundang, ada seorang ibu, Bu, saya punya ponakan nih lulus kedokteran, bisa doain nggak? Saya datang ucapan syukur gitu, ketemu sama ponakan, ada salah satu ponakannya dia juga, umur 38 tahun. Saya menyampaikan di situ khotbah singkat bahwa hidup ini nggak ada yang tahu, kita nggak tahu ya kapan kita dipanggil Tuhan. Dan saya kaget, saudara, seminggu setelah saya khotbah di sana, ibunya telepon saya, "Ibu ingat nggak ponakan saya waktu itu dia hadir, ditunjukin fotonya, iya yang ini, kenapa? Meninggal tadi pagi serangan jantung." Hidup ini nggak ada yang tahu, makanya saya selalu berkata, kalau belum waktunya mati, nggak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, nggak usah tunggu kena corona juga pasti. Benar apa benar? Ya, kalau belum waktunya, saya ini bintang 2 corona, saudara. Ya, pertama kena di November tahun yang lalu, di awal-awal pandemi, dan yang kedua kemarin tuh di akhir Mei yang pas tinggi-tingginya lagi Delta itu. Kakak ipar saya meninggal umur 48 tahun, dan akhirnya kami pas lagi ada di Solo, suaminya dimakamkan langsung dari rumah sakit, tetapi kita sudah bilang nggak usah datang ke keluarganya karena kan mereka satu keluarga positif. Tapi kami dapat telepon dari tetangganya, mereka bilang ini nggak ada keluarga yang datang ke sini, enggak, kenapa? Dia sudah lari-lari di jalan nangis, nggak ada yang bujuk, nggak ada yang menghibur, karena semua tetangga cuma bisa ngintip dari balik jendela. Saya bilang ke suami, kita harus pergi ke sana. Suami saya bilang, tapi kan mereka corona, Tuhan tahulah niat kita. Akhirnya saya datang menghibur, ya udahlah, dia nangis di pelukan saya, dan benar aja seminggu kemudian kita positif, saudara. Ya, tapi Tuhan tahu saya tidak bermaksud mencobai. Karena memang kejam sekali corona ini ya, tetangga deket loh, itu semua orang cuma ngintip lewat jendela. Semua takut. Saya bilang sama suami, kita ini hamba Tuhan loh. Ya, dan kalau sampai dengar dia sudah guling-guling di jalan dan gak ada orang yang menghibur, ya kayaknya sudah tidak berperi kemanusiaan deh. Saya bilang, kita gak mau cobai Tuhan, tapi ayo. Dan benar, seminggu kami positif, ya, tetapi saya selalu punya, ya seperti yang saudara tahu, saya selalu berkata, kalau belum waktunya mati, tidak. Tapi kalau sudah waktunya, ya sudah, saya siap-siap. Dan suami saya hampir lewat waktu itu, karena yang Delta itu memang bukan batuk, bukan pilek, tapi diserang pencernaan, dia nggak bisa makan. Dan akhirnya ya saya cuma bilang sama suami, pokoknya kamu harus makan apa yang bisa dimakan, makan. Kalau ke rumah sakit pasti mati loh. Bukan apa-apa, nggak ada yang urus, saudara. Ya kan, itu harus minum terus. Nah kalau dia ke rumah sakit, yang urus apa? Saya bilang. Dia terkapar benar-benar, saya baru kali itu melihat suami saya terkapar sudah kuning karena muntah terus, saudara. Tapi puji Tuhan, malam itu saya sesek, saudara. Sampai udah bunyi napas saya udah ya, iblis ngomong gini, kayak kakak iparmu, sebentar lagi kamu dibawa ke rumah sakit, malam ini kamu gak bisa napas, dan besok kamu pakai oksigen, lalu tunggu berapa hari kamu mati. Saya bilang sama iblis gini, iblis, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Amin. Berani ngomong gitu ya? Siapa yang udah siap mati? Kadang jemaat itu cuma main amin, amin, amin aja. Begitu ditanya yang sudah siap mati berapa? Ya, nggak ada yang siap mati. Kita harus siap, saudara. Tapi saya bilang, tapi kalau belum waktunya saya mati, saya nggak bakal mati. Karena kita kena itu kan mau akhir Mei itu belum heboh Delta, saudara. Delta itu heboh setelah awal-awal Juni. Akhir Mei itu kami sudah sembuh, baru saya tahu, oh ini Delta yang kemarin itu. Makanya saya tanya Tuhan, dan malam itu saya udah sesek, saya bilang sama suami gini, saya tak hubungi aja ya, karena banyak teman-teman yang gini, Bu, kalau butuh rumah sakit nanti kabarin ya, karena memang itu belum terlalu full ya. Saya udah pikir saya mau kabarin teman siapa ya, tiba-tiba Tuhan tuh ngomong gini, kamu tuh hamba Tuhan. Tapi di saat begini yang diingat manusia, mau tolong sama siapa, mau minta pertolongan sama siapa, kamu lupa aku tuh Tuhan loh, angkat perjamuan kudus.
Dan hari itu saya bilang ke suami saya diingatkan kita perjamuan kudus, kata suami saya, iya loh, aku juga diingetinnya gitu. Saya perjamuan kudus saudara, setelah perjamuan itu, plong saya tidur malam itu tanpa batuk, tanpa sesek. Karena saya percaya bahwa darah Yesus itu berkuasa. Dan malam itu jam 2 malam tiba-tiba saya kepengen batuk, saya pengen muntah, saya ke kamar mandi, itu keluar riak semua dan hari itu saya sembuh. Ya, saya sembuh benar-benar. Dan saya akhirnya bersaksikan ya di mesbah doa malam saya bersaksi. Saya tuh sempat tanya sama Tuhan loh, Tuhan kenapa saya kena lagi loh Tuhan? Ini yang kedua dan ini yang delta loh. Tuhan jawabnya gini, kan ini varian baru. Jadi kamu harus rasa supaya kamu bisa bersaksi. Dan saudara tahu ketika saya bersaksi perjamuan kudus itu banyak sekali kesaksian yang masuk. Mereka yang waktu itu sudah hampir lewat, yang setelah itu kan tinggi tuh saudara ya. Bahkan ada seorang jemaat mesbah doa, dia bilang suaminya udah panggil istrinya, itu nanti kan ada asuransi di sini. Terus itu surat-surat saya ini, karena waktu itu nggak ada rumah sakit saudara. Suaminya udah sesak napas di rumah, dia udah kasih nanti kamu ya, pokoknya saya mau bikin surat wasiat gini. Udah sesak, istrinya bilang gini, Pak, kan Bu Debbie juga bersaksi waktu itu, dia dengar kesaksian saya, kan dia perjamuan, ayo Pak kamu masih kuat perjamuan Pak, ayo kita perjamuan. Malam itu dia padahal udah ngomong ke istrinya, nanti kalau saya mati kamu tetap ikut mesbah doa ya, mati itu kan untung. Saudara, saya bersyukur loh, orang-orang itu ya yang ikut mesbah doa semua udah dipersiapkan, udah bener-bener gak takut mati. Tapi jangan cari tapi saya bersyukur, dia ingetin, pokoknya kamu kan tiap malam dengar mesbah doa ya, mati itu untung, aku tuh gak takut. Tetapi kalau belum waktunya mati ya enggak. Tapi pesan saya kalau saya mati kamu jangan berhenti loh, terus ikut mesbah doa. Akhirnya dia malam itu melakukan perjamuan, dan seperti yang saya alami, tiba-tiba setelah perjamuan dia muntah dan mengeluarkan riak semua yang ada di dalam dada, dan besoknya dia sembuh. Jadi nggak jadi bikin surat wasiat. Nah, saya begitu mendengar banyak sekali kesaksian orang di Belanda, di Amerika saudara, termasuk kenapa kemarin itu saya diundang ke Amerika, itu yang ngundang jemaat mesbah doa yang juga diberkati lewat kesaksian saya kena COVID. Siapa yang menyangka saudara ya, dulu ketika belum pandemi urus visa ditolak terus. Tapi di masa pandemi saya bisa pelayanan ke Amerika, saya khotbah di New York, di Colorado, di Philadelphia. Aduh, itu benar-benar Tuhan ya. Saya melihat saudara, setelah pandemi itu begitu lockdown dibuka ya di tahun 2020 yang lalu, itu saya keliling loh. Tidak pernah berhenti, saya ke Makassar, begitu boleh terbang aja. Terus saya terbang saudara, ke NTT, ke Makassar, ke Toraja, itu pelayanan. Saya cuma berpikir satu hal, yaitu tadi yang saya bilang, ya kalau belum waktunya saya mati, tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya, ya kena kepleset di kamar mandi juga, kita harus punya pemahaman dan iman yang benar saudara. Ya, semua yang terjadi, saya percaya tidak semua di pandemi ini itu sesuatu yang buruk. Coba kita melihat dari cara pandangnya Tuhan. Saya melihat ada begitu banyak pemulihan yang terjadi di tengah masa pandemi ini. Rumah tangga yang dipulihkan, orang yang mau bercerai. Termasuk saya itu tahun 2019 lalu ya mulai bikin channel YouTube. Saya nggak tahu kan apa yang akan terjadi saudara, tiba-tiba ya lockdown, gereja nggak boleh buka, dan akhirnya orang mulai mencari, ya termasuk saya bikin channel mesbah doa itu, bikin konten mesbah doa itu bukan konten yang dicari-cari. Saudara udah dengar bagaimana kesaksian saya, ya gara-gara saya dapat pemberitahuan di handphone saya sudah bisa live streaming lewat handphone, lalu saya pencet, lalu tiba-tiba orang masuk semuanya di situ, dan sejak saat itu kita ada konten mesbah doa itu, dan sampai hari ini saya melihat itu yang ikut ya 60.000, 70.000 ya, dan Tuhan tuh cuma bilang begini saudara, kita bayangkan kita membutuhkan gedung gereja sebesar apa untuk menampung 70.000 orang beribadah. Dan bukan cuma itu, saya melihat pemulihan demi pemulihan.
Orang bersaksi yang sebelum pandemi mereka sudah mau bercerai, rumah tangga sudah goyah, tetapi ketika pandemi hidup mereka dipulihkan. Bahkan hari-hari ini saya melihat saudara, banyak sekali orang yang minta untuk dibaptis. Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya itu saudara ya, sampai ada yang dari Singapura datang, telepon khusus, Bu saya mau ke Indonesia, Ibu lagi ada di mana? Waktu itu saya lagi pelayanan di Bandung. Baik Bu, saya akan susul Ibu ke Bandung, kita cari hotel, booking hotel semalam, saya baptis, setelah itu saya pulang ke Singapura. Saya cuma mau melakukan firman Bu. Wow, saudara saya melihat ya, ini lagi kemarin udah ada yang telepon, Bu saya mau baptis, Ibu ada waktu kapan? Saya melihat penuaian, orang cari Tuhan, manusia cari Tuhan. Jadi tidak semua di masa pandemi ini buruk saudara. Ya, karena kita percaya semua yang terjadi itu kan seizin Tuhan. Dan saya juga percaya ini masa pemurnian. Buat siapa? Buat jemaat, buat pendeta, buat gereja, buat anak-anak Tuhan. Ini adalah masa pemurnian, iman kita lagi diuji. Saya ingat dulu sebelum pandemi saya berkhotbah di sini tentang dimensi Tuhan. Bagaimana tahun 2020 kita mempersiapkan hidup memasuki dimensi Tuhan, kalau saudara masih ingat, ya, karena dimensi baru waktu itu. Ya, bagaimana kita memasuki dimensinya Tuhan, saya pernah berkata itu bukan sesuatu yang enak. Jangan berpikir masuk dalam dimensi Tuhan, wah pasti enak. Selalu orang Kristen punya konotasi masuk dalam dimensi Tuhan itu berkat. Tapi Alkitab berkata akan ada goncangan. Tuhan berkata satu saat aku akan menggoncang, bukan cuma langit, bukan hanya bumi, tapi langit juga akan digoncang. Tujuannya satu, supaya apa? Tertinggal satu umat yang tidak tergoncang. Nah saya dulu ingat saya menyampaikan di sini, memasuki pandemi, memasuki dimensi Tuhan, kan kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Itu saudara Pak, masuk dalam dimensi Tuhan tuh seperti roket yang akan ditujukan keluar angkasa. Dan ketika dia akan menuju ke menembus atmosfer bumi, itu dia memakai seluruh power, kekuatan. Bahkan di situ banyak yang tidak tembus, banyak roket yang meledak di perjalanan. Tapi ketika dia berhasil menembusi, ya, ruang angkasa, berhasil menembusi atmosfer bumi, gaya gravitasi bumi yang punya tekanan yang berat, maka dia cuma tinggal mengorbit. Dia udah gak butuh power lagi. Kita ini sedang dibawa Tuhan memasuki dimensinya Tuhan, supaya kita bukan cuma jadi orang yang ngerti firman, tapi kita ngalami firman itu. Dan kita hidupi dan kita wow, Tuhan tuh dahsyat. Saya selalu bersaksi saudara, ketika masa pandemi itu semua jadwal cancel, saya juga udah, ya udah saya bilang sama suami, yang terburuk kita jual rumah pulang Solo. Nih Bapak Gembala lagi ada di Jawa berlibur, tadi WA saya, Ibu, ya saya belum balik Pak Wiryo ya, saya masih ada di kampung halaman. Iya saya bilang yang penting jangan lupa pulang loh Pak Gem, ditunggu sama jemaatnya. Ya, saudara ya saya waktu itu ngomong suami, kita jual rumah kita pulang Solo, nggak ada pengharapan. Tapi satu hal saya bilang sama Tuhan, saya bersyukur Tuhan, kenapa? Masih ada yang bisa saya jual. Amin saudara. Kadang kita itu lupa ya. Kadang kita bersungut-sungut. Saya bilang waktu itu masa pandemi saya nangis, Tuhan, aku bersyukur. Karena tahun ini kalau terjadi sesuatu yang buruk, masih ada yang bisa saya jual. Saya punya rumah, saya punya mobil, dulu saya enggak punya. Sekarang saya bisa jual kalau terjadi apa-apa. Dan saya cuma mau bilang, sekalipun kehilangan rumah, mobil, Tuhan tetap baik. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, jangan pernah lupa saudara. Saya ngomong, Tuhan engkau baik. Saya siap kehilangan semuanya, enggak apa-apa. Siapa yang sangka di masa pandemi, sampai anak saya bilang, Mami saya mau kuliah loh. Nggak usah kuliah dulu nak, ini waktu masih begini. Kuliah dengan tidak kuliah juga tidak menentukan sorga atau neraka. Padahal itu saya menghibur diri saudara. Karena nggak ada duit, saya tanya kuliah berapa? 70 juta uang masuk.
Saya bilang ini kita buat hidup ke depan aja udah nggak tahu bagaimana. Waktu itu uang saya cuma 10 juta. Siap-siap buat bayar mobil 6 juta, tinggal berapa? 4 juta hidup dengan 3 anak di Jakarta. Dengan keadaan yang begini. Semua jadwal pelayanan off. Siapa yang tahu bagaimana ke depan? Saya nangis sama Tuhan. Tapi saya cuma bilang, Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Duduk di situ ngapa ya? Jangan memberi tanda saya sudah mau selesai loh. Biasa kalau main keyboard sudah main tuh dia udah suruh saya turun berarti. Tapi ini tidak kan? Tidak ya. Saudara, dan akhirnya saya cuma punya satu firman Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku pernah melewati yang lebih buruk dari ini dulu. Dan saya nggak mati. Saya melihat Tuhan menyertai. Dan hari ini pun saya akan melewati dan saya tidak akan mati. Saya percaya Tuhan menyertai. Tiba-tiba di masa pandemi, libur, ya saya bilang, saya kan nggak ngapa-ngapa ini, nggak tahu mau ngapa-ngapa. Beliin kanvas dong, saya mau melukis. Datang lagi satu. Memang udah mau selesai nih. Kamu mengintimidasi saya loh. Ya, abaikan mereka saudara. Pokoknya saudara fokus sama saya saja. Nggak usah lihat mereka ya. Lalu saudara saya itu bilang sama suami, saya beliin kanvas dong. Dia bilang, buat apa? Saya mau melukis. Melukis apa? Saya menikah sama kamu 20 tahun, saya belum pernah lihat kamu melukis. Gambar pun tidak pernah, kata suami saya. Tiba-tiba di masa pandemi gini kamu mau melukis itu buat apa? Jangan bikin habis duit, kanvas itu mahal, cat itu mahal. Saya bilang please deh, ayo kita ke Gramet. Waktu itu baru buka lockdown yang pertama. Ya udah, saya beli kanvas, waktu itu saya ingat habis jutaan saudara. Suami saya marah. Ini ndak ada pemasukan loh. Kamu borong kayak begitu. Enggak apa-apa, ya daripada saya bete, siapa tahu kan ini ya bisa mengisi kekosongan saya. Ya udah, akhirnya dia ikutin. Satu saat dia lagi ngedit, saya lukis-lukis di luar. Dia keluar saudara, dia kaget dalam waktu 2 jam. Dia kaget, dia keluar, dia bilang, ini lukisan siapa? Saya bilang, di sini ada siapa? Dia lihat lukisan saya, dia bilang, nggak mungkin loh, nggak mungkin loh. Lah ada siapa di sini? Cuma ada saya. Ini lukisanmu? Ya iyalah. Dia muter-muter sambil, ndak mungkin nih, ndak mungkin nih. Saya bilang apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Saking senengnya saya upload di IG saudara. Ya, ndak usah lihat Jeffrey, lihat saya aja. Luar biasa nih ya, suami istri yang melayani Tuhan. Biar tetap kuat di hari-hari ini. Rumah tangga harus tetap kuat. Banyak goncangan yang terjadi saudara. Bahkan para pelayan Tuhan pun digoncang. Jadi kita harus kuatkan rumah tangga, benar-benar bangun dalam Tuhan. Akhirnya saya upload di IG saya, puji Tuhan, lukisan pertama saya. Tiba-tiba ada yang inbox. Saya nggak tulis dijual loh. Cuma puji Tuhan. Ada yang inbox, Bu itu lukisan ibu, iya boleh saya beli enggak? Saya bilang nggak dijual nih. Saya ini bukan pelukis, tapi saya mau memiliki itu. Mama saya ulang tahun, saya mau kasih hadiah buat mama saya. Dia pasti seneng karena dia tiap malam dengar khotbah Bu Debbie. Ya saya sih enggak jual, tapi kalau ibu mau, ya monggo. Ya kan begitu, orang emang bener saudara. Lalu dia bilang, berapa Bu harganya? Enggak ada harga Bu, karena saya enggak tahu harganya. Ya udah pokoknya buat ganti kanvas sama cat aja. Oke Bu, bisa minta nomor rekening? Saya kasih. Saudara tahu lukisan pertama saya laku 10 juta. Semangat nggak melukis? Semangat loh di masa pandemi loh. Tiba-tiba dapat karunia baru, langsung dihargai 10 juta loh. Suami saya lebih semangat lagi. Yang padahal tadinya dia marah-marah. Beli kanvas segitu buat apa lo, buang-buang uang gini. Akhirnya dia bilang, mau beli kanvas, ayo saya anter. Memang bapak-bapak itu begitu ya. Akhirnya saya ngelukis lagi saudara, kedua, ketiga.
Waktu lukisan yang keempat itu anak saya bilang, "Mam, saya jadi kuliah ndak? Kalau jadi ini udah diminta store. Berapa? 70 juta tapi bayarnya bisa nyicil. Nak, berdoa lagi. Ini masa begini bener, bukan mami tuh ndak mau. Mami tahu kamu mau kuliah, tapi bener-bener ini masa kayak begini. Kalau Tuhan berkehendak pasti ada duitnya, kamu berdoa." Tiba-tiba saya ngelukis, saudara. Waktu itu saya diundang pelayanan di sebuah perusahaan. 2 kali saya tolak waktu itu. Ya, lalu yang ketiga saya terima. Akhirnya selesai pelayanan, saya diajak makan sama pemimpin perusahaannya. Sekretarisnya ngomong gini, "Pak, Bu Debbie ini pelukis loh." Saya tendang kakinya. "Shh. Enggak Pak, saya bukan pelukis, tapi ya baru belajar." "Oh iya?" Terus dia yang buka IG saya, "Ini kayaknya lukisan yang terakhir ya Bu, yang belum ada yang beli ya ini ya." Saya bilang, "Iya sih, ya itu yang berapa hari lalu itu lukisan yang keempat." Langsung bapaknya tanya sama saya, "Bu, ini makna lukisannya apa?" Itu gambar pohon, di bawah ada air. Saya bilang, "Ini pohon indah kan Pak di atas, tetapi ada bayangan di air warna hitam." Artinya apa? Seindah apapun hidup kita, ingat selalu ada bayangan masa lalu. Pahit, getir, berdosanya kita, dari situlah Tuhan angkat kita. Jangan pernah lupakan. Lalu dia bilang, "Wah itu saya banget Bu, boleh nggak saya beli lukisannya?" Saya bilang, "Ya kebetulan memang belum ada yang punya, nanti saya bingkai dulu, saya frame dulu." Selesai, dia WA saya, "Bu, lukisan udah selesai, biar diambil sopir saya, nih saya transfer malam ini." Malam itu dia kirim bukti transfer. Saya kaget lihatnya. Saudara tahu berapa? 70 juta. Saya WA gini, "Pak, kayaknya salah transfer." "Kenapa Bu?" "Kelebihan 01 Pak." Mendingan kita ngomong di depan daripada saya udah pakai terus dia bilang, "Bu maaf kemarin tuh saya salah transfer." Habis saya, saudara. Ya daripada begitu kan. Jadi saya bilang, "Kayaknya coba Bapak cek lagi, kayaknya nolnya kelebihan 1. Dia bilang gini, "Enggak Bu, itu yang Tuhan taruh di hati saya." Dan saudara tahu itu yang buat bayar kuliah anak saya. Makin semangat saya lukis, saudara. Makin semangat, orang saya nggak pernah kasih harga, ngelukis lagi. Dibayar 25 juta, 50 juta. Yang tertinggi itu 75 juta. Wow, Tuhan itu ajaib. Kalau ada yang mau pesen, hubungi nomor saya di bawah ini. Siapa saya, saudara? Orang saya beli lukisan aja udah keren banget lukisan gede banget, saudara, cuma 3 juta. Lah kok punya saya tuh ya? Tapi orang-orang itu, "Bu, pokoknya jangan lupa satu Bu, apa? Tanda tangan." Memang benar Alkitab bilang tuh nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Saya melihat Tuhan menyertai. Di masa pandemi ini, saudara tahu channel YouTube saya, awal pandemi 50.000 subscriber. Begitu pandemi gereja tutup, sehari nambah 1.000. Setiap hari. Padahal saya dengar ya dari YouTube itu bilang, kalau ada channel seminggu nambah 1.000 itu pasti hacker. Lah punya saya dihacker sama malaikat. Tiap hari, 1 hari 1.000, 2.000. Ini sih ya hampir 500.000. Saya melihat, saudara, bagaimana Tuhan. Yang tadinya kita mau jual rumah nggak jadi, sekarang saya malah beli rumah, bangun studio di sebelahnya. Tuhan Yesus ajaib. Saya cuma mau bilang apa, saudara? Yesus sanggup membalikan keadaan. Jangan cuma omongin firman, hidupi firman itu. Di masa pandemi yang kami pikir mau jual rumah balik Solo, ya kita malah beli rumah, bangun studio. Dan puji Tuhan di tengah masa sulit kita bisa bangun 15 gereja di desa. Apa yang Tuhan buat itu sungguh ajaib dan luar biasa. Makanya saya mau bilang di pandemi ini tidak semua orang terpuruk. Ada orang-orang yang sedang, ya kalau saudara sekarang lagi diproses, ya gantianlah saudara. Amin. Masa kita terus yang diproses? Ya, makanya kalau orang telepon, "Bu, saya masa pandemi ini Bu, turun omset saya." Gantian Pak. Kan dulu kita waktu belum pandemi kita yang turun terus kan.
Kan hidup ini kan Alkitab bilang ada waktu untung, ada waktu rugi. Tapi yang namanya manusia itu maunya, kalau Anda untung, bersyukur. Waktu rugi juga karena semua itu Tuhan izinkan. Ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Karena kalau engkau tertawa terus bisa, nah itu ngerti. Ya, jangan mau tertawa terus, sesekali menangis. Hidup ini penuh suka duka, saudara. Hidup ini penuh dengan pergumulan. Hidup ini ribet. Ya namanya juga hidup. Banyak masalah. Kalau banyak cucian itu, jadi jalani aja sambil disyukuri. Kalau hari ini memang mungkin kita sedang menabur dengan air mata, ya sudah, menangislah kepada Tuhan. Yang seperti saya bilang, saya tetap bilang, Tuhan, kalau tahun ini kita jual rumah balik ke Solo, saya bersyukur ada yang bisa saya jual. Itu loh saudara, waktu hatimu itu siap, Tuhan lihat, wow, ya maka pembalikan keadaan itu nggak pernah kita bisa pikir. Ya, secara manusia itu tidak terpikir, benar-benar tidak terpikir. Ya, saya melihat ketika saya diundang pelayanan di Amerika tuh, saya melihat saudara, orang-orang itu ya terbang saudara, ada yang terbang 6 jam loh. Cuma pengen ketemu saya, pengen ketemu ngomong apa, Ibu, di masa pandemi iman saya bertumbuh Bu. Setiap malam saya dengar mesbah doa, kesaksian mereka yang hidupnya diubahkan. Dan itu yang terpenting, bukan berkat materi, tapi hidup yang diubahkan. Banyak sekali orang bersaksi, dulu saya marah-marah terus Bu, wah pokoknya ribut sama suami tiap hari. Tapi setelah dengar khotbah Ibu, rumah tangga kami sekarang dipulihkan. Saya mendengar banyak kesaksian orang hidupnya diubahkan. Mujizat terbesar dalam hidup ini bukan harta, bukan uang, bukan kekayaan, bukan rumah, bukan. Mujizat terbesar waktu hidupmu diubahkan. Waktu engkau belajar melakukan firman dan hidupmu diubahkan, itu yang terbesar. Baik saudara, mari kita lihat bersama, kita masih merayakan Natal nih tanggal 26 ya. Kita buka Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Apa makna Natal yang sesungguhnya saudara? Iya, kita akan lihat ya ayat yang ke-5 berarti ya di situ. Karena Alkitab ini memang beda-beda. Itu ditulis 9 ayat 6, bawahnya 97 malah. Ya, mungkin ayat 5. Ini saudara ya. Tapi di bawahnya Yesaya 9 ayat 6 ya. Ya sudahlah, kita sama-sama mengerti ya. Yesaya 9 ayat yang ke-5, sebab baca sama-sama, seorang anak telah lahir untuk kita, dikatakan sana seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan itu ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Dia Raja damai. Saudara, Natal adalah peristiwa Tuhan Yesus yang pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, Yesus Isa Al-Masih, kalimatullah, firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu datang ke dalam dunia. Dia datang ke dalam dunia, di sana dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan